Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, balamnya hinggap di atas tilam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua istiqamah dalam iman dan Islam. Semoga kita semua berakhir dengan husnul khatimah dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Memang cantik burung merpati hinggap di kayu ara. Kenapa saya pakai peci putih? Karena cinta dengan orang Madura. Masyarakat Madura itu biasanya pecinya putih, menggambarkan suasana hatinya yang bersih. Mudah-mudahan dengan bersihnya hati kita ini, kita bisa menghadap Allah dengan tulus ikhlas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati ulil amri kita, pemimpin kita, Bapak Dr. Kiai Haji Khalilur Rahman SH MSI. MSI itu artinya master segala ilmu. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Beserta Bapak Wakil Bupati dan jajaran yang berhadir, rombongan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak ada kepala. Yang sama kita hormati ashabal fadilah, hadratal muhtaramin wal mukarramin, para habaib, para alim, para ulama, senior saya, kakak kelas saya, yang setiap tahun saya datang ke Pulau Madura, beliau mendampingi saya. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani beserta para guru sekalian. Mudah-mudahan para habib, para kiai kita panjang umur, sehat badan, barokah ilmunya untuk kita semua. Tentu saja sahibul majlis beserta seluruh keluarga besar, Bapak Syafi'i Karim. Syafi'i artinya memberikan pertolongan. Karim artinya orang yang dermawan. Jadi kalau ada orang mengatakan what is in a name, ternyata kalau habis makan lobster ini lancar bahasa Inggris. Apalah arti sebuah nama? Ternyata nama adalah doa, dan nama beliau sesuai dengan doa orang tuanya. Mudah-mudahan keluarga, anak istri semuanya sakinah mawaddah warahmah. Begitu juga semua yang hadir ini semua selalu dalam limpahan rahmat, ridha, taufik, hidayah, inayah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berapa? Satu. Jamaah, kalau saya dalam ceramah itu ada nanya, nggak usah stres, nggak usah tertekan, nggak usah depresi, karena setiap kali saya nanya itu nanti saya jawab sendiri. Berapa Tuhan kita? Satu. Qul huwallahu ahad. Kemana kita meminta? Ya kepada Allah. Allahus samad. Berapa jumlah nabi kita? Banyak, 25 yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan di antara 25 itu ada yang ulul azmi 5. Dan di antara ulul azmi itu ada sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi didikan Nabi Muhammad SAW, nabinya satu, Allahnya satu, Tuhannya satu, tapi hasilnya banyak. Ada sahabat Nabi yang khusus hanya menyebarkan ilmu saja. Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, ngejar saja. Tapi ada yang menekuni politik. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang panglima perang, siapa dia? Umar ibn al-Khattab, siapa dia? Amr ibn al-As, siapa dia? Khalid ibn al-Walid. Ada anak muda yang cerdas luar biasa, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Faham Al-Quran, didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dia adalah Abdullah ibnu Abbas, turjumanul Quran, hibrul ummah. Ada anak muda yang gagah perkasa, tenaganya kuat, menang festival gulat di pasar Ukas setiap tahun, Umar ibnul Khattab. Jadi kita malam ini coba kita ukur diri kita masing-masing. Saya adalah orang yang diberi Allah Ta'ala tenaga yang kuat, Umar bin Khattab. Saya orang pikiran cerdas, Ali bin Abi Talib. Saya adalah orang tua yang bisa mengayomi dan melindungi, Abu Bakar Siddiq. Saya adalah orang kaya banyak harta tapi dermawan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi'. Ini adalah sahabat-sahabat Nabi. Ustaz, sampai sekarang saya belum menemukan siapa diri saya. Orang kaya? Tidak. Cerdas? Tidak. Berotot? Tidak. Orang tua yang mengayomi? Tidak. Jangan khawatir, masih ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya nggak mungkin. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di antara banyaknya sahabat Nabi itu ada khususiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka semuanya radhiyallahu anhum, mereka diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jalan ridhonya macam-macam. Ada jalan ridhonya melalui pintu politik, khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin, amir, panglima perang. Ada yang melalui ilmu, meriwayatkan hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Mustadrak Al-Hakim. Jadi macam-macam jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa mampir ke Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah, malam ini diberi karpet merah. Masya Allah, so sweet. Ini Kabupaten Pamekasan ini aman atau tidak aman? Kenapa mesti ada pagar besi kiri dan kanan? Dan dikawal TNI, Polri, lengkap semua pengawalan. Ini bukan karena tidak aman. Kenapa? Menjaga Ustadz Somad yang kurus, takut tangannya copot. Karena orang di Pulau Madura ini kalau salaman itu auto reverse, bolak balik. Begitulah penghormatan mereka. Itu hasil dari didikan para alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Sepanjang saya tausiah, dari Sabang sampai Papua, dari mulai Pulau Sabang, Banda Aceh, Sulawesi, Makassar, Kalimantan sampai ke Sorong, itu yang sambutan paling semarak, paling semangat, paling itu di Pulau Madura. Ustaz Somad ngomong gitu karena dia di Pulau Madura. Setiap provinsi saya datang hanya setahun sekali, Pak Bupati. Sumatera Utara sekali, Sumatera Barat sekali, Kepulauan Riau sekali. Hanya Jawa Timur sekali dan Pulau Madura sekali. Lalu saya dikomplain, tunggu jangan tepuk tangan dulu. Saya dikomplain orang, Ustadz setiap provinsi katanya satu kali. Iya. Kenapa Jawa Timur itu kok 2 kali? Saya bilang Jawa Timur 1 kali. Itu Pulau Madura, itu daerah khusus.
Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang masuk surga karena zikirnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Gak banyak ngomong, berzikir. Pas lagi ada orang, pas lagi nggak ada orang, lihat handphone. Ada orang model begitu. Pas lagi ada orang, langsung buka Al-Quran, langsung aplikasi baca Quran. Pas nggak ada orang, main game. Itu nggak ada di Pulau Madura. Itu adanya di planet Mars. Ada orang masuk surga karena hatinya tidak pernah putus mengingat Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan zikir kita, majelis kita ini majelis zikir. Enggak Pak Ustaz, itu tadi kan majelis solawat. Solawat juga zikir. Majelis kita majelis zikir. Enggak, majelis kita hataman Quran. Hataman Quran juga zikir. Jadi apa yang kita sebut, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingat, mengingat Allah, menyebut Allah, maka kita sedang berzikir. Dan majelis kita adalah majelis zikir, insya Allah. Amin. Ketika kita semua berkumpul, dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal dikatakan, selesai majelis. Ketika selesai majelis, apa kata malaikat? Berdirilah kamu, maghfuran lakum, semua dosa kamu sudah diampunkan Allah. Hadisnya sahih, ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Ambal dalam musnadnya. Ketika selesai majelis zikir, berdirilah kamu, maghfuran lakum, dosa-dosa kamu gugur semuanya insya Allah. Tapi ingat, yang gugur itu dosa, bukan hutang. Jangan sampai besok. Makanya kalau ngaji itu, kalau bangun betul-betul bangun, kalau tidur betul-betul tidur. Jangan antara tidur dan bangun. Soalnya besok pas ditanya, kapan bayar utang bro? Kata Ustaz Somad tadi malam. Maghfuran lakum, berdirilah kamu, semua hutang kamu sudah gugur. Saya bilang, saya nggak ada ngomong gitu loh. Ustaz tadi malam yang ngomong, enggak, saya bilang. Semua ceramah Ustaz Somad bisa diputar ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share. Jadi nggak bisa, jangan potong-potong video Ustaz Somad lalu kemudian di-share, diedit macam-macam. Kenapa? Karena kita punya edisi fullnya. Jangan dipotong 1 menit dimasukkan ke TikTok. TikTok itu isinya cuma 2, ulat pinang sama ulat sagu. Lompat. Kecuali malam ini kita ambil gambar, lampunya berkelap-kelip. Di mana-mana saya kalau tausiah, Bapak Ibu bisa keluarkan handphonenya, keluarkan senternya, flashnya. Kenapa? Karena nggak ada lampu. Di sini ngapain lagi? Lampunya lebih banyak daripada handphonenya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang sudah bersusah payah terwujudnya majelis salawat, majelis zikir, majelis ilmu malam ini, mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikannya insya Allah. Kalau dia sakit, diangkat Allah penyakit. Kalau dia belum menikah, segera ketemu dengan jodoh. Banyak sekali yang belum nikah. Kalau belum ada keturunan, segera diberikan anak. Ustaz Somad, tolong doakan saya supaya saya punya anak. Umur saya sudah 40 Pak Ustaz. Kenapa kamu belum punya anak? Saya belum nikah Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang masuk surga karena zikir. Setiap langkahnya zikir, setiap geraknya zikir. Geraknya zikir, diamnya fikir. Kalau dia bergerak, zikir. Kalau dia diam, zikir. Beda dengan kita. Kalau gerak dosa, kalau diam ngantuk. Tapi ada orang-orang alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir, menyebut, mengingat Allah, qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring,
pun dia menyebut nama Allah. Bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang. Beberapa orang baca itu langsung muak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya zikir nggak bisa Pak Ustadz, karena kesibukan saya nggak bisa zikir terlalu banyak. Jangan putus asa, karena pintu surga bukan cuma satu, ada pintu yang lain. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Mudah-mudahan kita sebelum meninggal dunia sempat bangun masjid, insyaallah, amin. Namanya 2 masjid, satu masjid Syafi'i, satu masjid Karim, amin. Jadi bunyi aminnya seperti kurang setuju. Ustaz Somad, nanti tolong resmikan masjid kami ya. Oke, I'm coming. Saya datang, masjidnya di atas kolam ikan. Sampai pas penandatanganan prestasi di Bogor, mau tanda tangan, saya lihat Masjid As-Somad. Wow, tua banget ini. Cuman saya kan tetap jaga image saya. Enggak nanya, ini nama saya, takutnya salah, nggak enak ya. Mana tahu nama bapaknya Abdul Somad. Lama-lama dia ngomong, Ustaz Somad, ini As-Somad adalah Asmaul Husna. Kebetulan nama Ustadz kan dari Asmaul Husna. Ini juga untuk mengenang Ustadz. Saya pura-pura biasa aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kau kaya, rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, istri besar tinggal. Ustaz Somad jangan ngomong begitu. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Takut semua meninggal. Bukan syirik kalau gara-gara itu meninggal. Kita ini meninggal karena sudah sampai ajalnya. Karena sudah datang malaikat maut mencabut nyawa. Lalu orang sekarang salah semua. Kenapa Syanu meninggal? Karena makan daging kambing. Kenapa Syanu meninggal? Karena kolesterol. Tidak ada kambing yang mengandung kolesterol. Bohong. Yang betul itu adalah kambing mengandung anak kambing. Betul? Oh, betul semua. Makanya saya sampai sekarang gak ada pantangan. Tadi ibu di rumah, Bapak Syafi'i Karim menyuguhkan makanan. Gak usah saya ceritakan, nanti meleleh air liur kita. Gak ada, sampai sekarang belum ada pantangan. Ada satu pantang dekat habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah di satu daerah diberikan jamuan, ada kepiting, ada cumi, ada kambing, ada ayam, ada nasi kuning, semua ada. Lalu kemudian saya lihat pejabat-pejabatnya hadir. Gak ada satu pun yang mau ngambil, karena takut kolesterol, darah tinggi, jantung koroner, asam lambung, asam urat. Lalu saya katakan, Bapak jangan takut, saya sudah ada doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah ku baca doa ini, tidak ada satupun yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Amin. Yakin Pak Ustaz nggak ada penyakit? Yakin saya bilang. Nanti kalau darah tinggi saya naik, saya nggak tanggung jawab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat, jadi nikmatilah hidup. Berapa betul? Berapa banyak orang tahan makan, tahan minum, tahan selera, meninggalnya ditabrak beca. Kulu makanlah, wasrabu minumlah. Yang nggak boleh, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Alhamdulillah, saya selama di Pulau Madura ini, Nabi Muhammad SAW itu makannya sedikit, tapi saya selama di Pulau Madura ini dikit-dikit makan. Tapi insya Allah semuanya barokah, insya Allah. Jamaah ini selalu husnuzon sama saya. Kalau melihat dari tubuh Ustadz yang tetap slim, kelihatannya diet ya. Ustadz makannya kok dikit. Dia nggak tahu itu makan yang kelima.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita diberikan Allah tenaga, kita bisa bangun masjid. Kira-kira yang bisa bangun masjid itu orang kaya atau orang miskin? Mudah-mudahan kita, anak-anak kita kaya semuanya, insya Allah. Amin. At-tajir, pedagang, as-saduq, yang jujur, al-amin, amanah, ma'an nabiyyin, nanti kalau dia meninggal dia akan bersama dengan nabi-nabi. Was-siddiqin, dia akan bersama dengan orang yang benar. Was-syuhada, dia akan bersama dengan orang mati syahid. Was-salihin, dia akan bersama dengan orang yang soleh, bukan somat. Dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh, pedagang, jujur, amanah. Bagaimana dengan petani? Petani yang selalu dipanggil satu hari berapa kali? Hayya 'alal falah. Falah itu kan kemenangan, Ustaz, bukan petani. Memang betul, petani itu falah. Apa hubungan falah dengan falah? Jangan sampai salah azab. Hayya 'alal falah. Mari jadi petani. Apa hubungan falah dengan falah? Falah petani, mencari tanahnya, membersihkan rumputnya, mencangkolnya, memberi pupuknya, menjaganya dari kuman bakteri werengnya, akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, putiknya, pucuknya. Kalau tuan beli kapulaga, jangan dicampur dengan jamu. Pohon aja dia jaga, apalagi kamu. Jadi proses petani boleh diambil untuk update status besok pagi. Jadi menjadi petani, dia adalah dengan tetes peluh keringat dan air mata bersimbah darah. Kok pakai darah, Pak Ustaz? Iya, kakinya luka kena cangkul. Setelah digali, ditanam, malam doa khusyuk. Ya Allah, jangan sampai hujannya terlalu lebat karena akarnya akan tenggelam dan membusuk. Jangan sampai panas terik karena dia akan mati. Jangan sampai ada ulat yang memakan pucuknya, karena memang ulat ini suka sekali makan pucuk. Dia akan naik ke atas, pucuk, pucuk, pucuk. Khusyuk dan tawadu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, sudah berada di ruang ICU. Oh, ICU? Itu bacaannya ICU, Ustaz. Enggak, tulisannya ICU. Apa artinya? ICU, you don't see me. Aku bisa melihat kamu, kamu nggak bisa melihat aku. Kenapa? Karena aku koma. Alhamdulillah Ustaz, dulu suami saya ini mabuk, nggak pulang-pulang, nakal, KDRT, tempeleng, pukul. Sekarang alhamdulillah sudah baik. Gara-gara dengar ceramah Ustaz? Bukan, terus koma. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kita akan meraih kemenangan dengan apa? Melalui pertanian. Ada orang mengatakan Pulau Madura itu kering, Pulau Madura itu nggak bisa tumbuh apa-apa. Datang ke Pulau Madura, datang ke Pamekasan. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa di sini subur. Lihatlah bunga-bunganya subur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita lakukan? Alam yang terkembang kita kelola. Begitu sampai di Pulau Madura, gunungnya ada. Kemarin kami naik ke atas, dan dari atas itu kelihatan menghijau ke bawah. Saya katakan kepada Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, Masya Allah, cantik seperti puncak. Iya Ustaz, karena bukan di bulan kemarau. Kalau kemarau dia menguning. Lautnya cantik. Ada laut utara, ada laut selatan, ada pulau-pulau yang kecil. Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara Barat, Lombok, terus ke Sumbawa. Pulau-pulau yang indah. Gemah Ripah, Loh Jenawi, Untayan Zamrud, Katulistiwa. Begitulah indahnya negeri kita ini. Siap menjaga Indonesia? Siap menjaga Pulau Madura? Takbir! Itu kalau saya takbir berarti udah setengah jam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
maka kita kelola dengan baik. Negeri kita ini kaya, tapi kekayaannya kita gunakan untuk menolong agama Allah. Nabi Muhammad itu miskin, Nabi Muhammad itu susah, Nabi Muhammad itu melarat. Kamu ngajinya di mana, bro? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, maharnya isruna bakarah, 20 ekor unta muda. Kalau 1 ekor unta harganya 50 juta, sebetulnya harganya lebih, tapi karena kita udah lama kenal ya 50. Seandainya 1 ekornya 50 juta, 10 ekor 500, 20 ekor berarti 1 miliar. Anak muda umur 25 tahun nikah maharnya 1 miliar. Orang kaya apa orang miskin? Kaya. Mohon maaf. Saya khawatir selesai acara ini kedatangan Ustaz Abdul Somad merusak harga mahar di Pulau Madura. Tujuan saya bukan mau menghalang pernikahan kalian, guys. Jangan sampai setelah ini anak-anak muda ini semuanya bawa poster, bawa banner, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Jangan cemas dulu, tenang dulu. Karena saya bukan mau merusak harga mahar. Saya cuma mau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW uangnya banyak, hanya saja hidupnya bersahaja. Mana dalilnya Nabi Muhammad uangnya banyak? Nabi ketika menyembelih kurban, dia sembelih 63 ekor. Setelah itu dia berikan pisau kepada Sayyidina Ali. Lanjutkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menyembelih 37 ekor. 63 tambah 37 sama dengan? Saya sudah janji kalau saya nanya saya jawab sendiri. 63 tambah 37 100 ekor onta. Kalau ada orang berkurban 100 ekor onta, miskin apa kaya? Kaya. Yang miskin itu siapa? Umat Nabi Muhammad. 1 sapi dikeroyok 7. Sapinya kurus, setiap rapat dengan panitia angkat tangan terus minta kupon 3. Itu tidak terjadi di Pamekasan, itu terjadinya di kampung saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada orang yang kaya, uangnya banyak, itu adalah mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dipakai untuk apa? Dipakai untuk menolong agama Allah. Pas gajian, pas panen, belikan baju 3. Loh, Papa kok beli baju 3? Anak kita kan cuma 2. Ada anak yatim di belakang, Mama. Saya yang beli, tapi kamu yang ngantar ke belakang. Jangan Bapak yang ngantar. Kalau Bapak yang ngantar, cuma anak yatim cantik, masalah. Ledak perang dunia ketiga. Bukan karena Ukraina diserang oleh Vladimir Putin, tapi karena santunan kepada anak. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini nanti di dalam surga. Yang bisa menyantuni anak yatim orang kaya atau orang miskin? Orang kaya menyantuni anak yatim. Besok pergi ke panti asuhan. Berapa anak yatim di sini? Ada 100 orang. Saya mau ajak mereka makan siang. Berapa Pak? 2 orang aja. Kebetulan dia bawa 2 bungkus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa anak yatim di sini? Ada 100 Pak. Berapa yang belum bayar uang sekolah? Berapa yang belum bayar daftar ulang? Berapa yang masuk pesantren? Bapak mau bayar? Nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah mati masuk ke liang lahat, ke liang kubur, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi?" Oh, ada yang jawab. Apa kata jenazah diabadikan dalam Al-Quran? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah aku hidup walaupun hanya semenit, walaupun hanya sedetik. Kalau kamu aku kasih hidup, kamu mau apa? Fa'as-saddaqa. Kalau engkau kasih kami hidup, kami mau bersedekah.
bersedekah. Nggak ada mereka mengatakan berilah hidup kami mau sholat, kami mau puasa sunat, kami mau bersedekah. Maka sekali hayat masih dikandung badan, nafas masih berhembus, mata masih berkedip, telinga masih mendengar, pikiran masih bekerja, hati jantung masih berdegup dan bergetar. Saya terus terang, dari mulai masuk ke lokasi ini hati saya bergetar terus. Kenapa? Sound sistemnya besar sekali. Bum, bam, bum, bam, bum, bam. Bergetar. Tapi insya Allah getarannya karena baik, insya Allah. Biasanya jantung itu getarannya normal. Tapi kalau yang nggak normal, jantung itu nggak normal, getarannya disebabkan oleh dua. Yang pertama jatuh cinta. Yang kedua jatuh tempo. Malam ini tidak jatuh cinta, tidak jatuh tempo, tapi sound sistemnya mantap. Ustaz Somad itu kalau ngomong suaranya itu keras. Suara saya ini sebetulnya lembut, tapi karena sound sistemnya menyala abangku. Suara saya sampai ke belakang. Karena ini jamaahnya rame, khawatir suara saya nggak sampai, maka dibuat. Khawatir jamaahnya nggak kelihatan, lampunya diterangkan. Khawatir wajah Ustaz Somad nggak kelihatan, dipasang videotron. Nah, ini untuk yang lihat di videotron. Yang di sana, yang jauh jangan kecewa. Kenapa? Karena gambar saya di sana lebih besar daripada yang di sini. Yang ada di videotron jangan kecewa. Jangan, kenapa? Karena yang ada di videotron lebih putih daripada yang asli di sini. Kenapa kalau Ustaz Somad itu ceramah lampunya diterang-terang? Biar supaya wajah kelihatan putih, bukan karena skincare. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan, pilihlah. Saya mau masuk surga dengan harta, mintalah rezeki kepada Allah, berusaha sekuat tenaga, ikut pelatihan. Alam terkembang dikelola dengan baik. Dari sektor pertanian, sektor tambang, sektor laut, menjadi nelayan, menjadi bisnismen. Insya Allah harta yang kita miliki itu akan dipakai menolong agama Allah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang nanti akan berada di bawah naungan. Malam ini saya bernaung di atas pentas, ada atapnya. Apa lambangnya di atas? Masya Allah, sudah kelihatan. Ya, Sapira Jaya. Tapi nanti sampai masanya, watakunul jibalu kal'ilil manfus. Gunung-gunung, Gunung Bromo, Gunung Kelut, Gunung Sebaya, Gunung Merapi tercabut seperti bulu kambing diembus angin. Kalau ada tetangga yang sombong, yang angkuh karena kaya, karena pejabat, karena banyak ilmu, ambil bulu kambing, hembuskan ke wajahnya. Watakunul jibalu kal ihmil maut. Kamu nggak ada apa-apanya, kamu bukan siapa-siapa. Kalau dia marah, saya nggak tanggung jawab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kita nggak punya tempat bernaung. Jangankan rumah kita, jangankan tenda dan pentas, hancur semuanya. Tapi saat itu ada orang yang mendapatkan naungan. Siapa dia? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang bernaung di bawah sholawat. Orang bernaung di bawah sedekah. Saya masih bingung nih Pak Ustadz, sedekah apa infak atau sedekah? Rumah besarnya namanya sedekah. Di dalamnya ada kamar wajib namanya zakat. Di dalamnya ada kamar sunat namanya infak. Kalau infak itu benda, uang, infak duit. Tapi kalau sedekah enggak mesti uang. Yang enggak punya uang, likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang ini ada sedekah. Likulli tasbihatin sedekah. Subhanallah sedekah. Nanti kalau ditanya, kamu sudah sedekah? Subhanallah. Alhamdulillah. Apalagi sedekah? Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah
Sedekah. Makanya jangan ditulis di kotak itu kotak sedekah, jangan. Kenapa? Nanti kalau lewat orang cuma senyum. Lewat 3 kotak 3 kali senyum. Buat di situ kotak infak. Kalau kotak wakaf, Pak Ustaz, kotak wakaf nggak bisa juga. Karena wakaf itu mesti ada 4 rukunnya. Pertama, wakif yang berwakaf. Yang kedua, nazir penerima wakaf. Yang ketiga, barang yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Nggak bisa dibuat kotak wakaf karena kita nggak pernah akad sama kotak. Saya berwakaf kepada kamu kotak, kotaknya jawab, aku terima, aku terima, aku terima. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahai saudaraku yang dititipkan Allah harta, yang dititipkan Allah, jangan bangga, jangan angkuh, jangan sombong. Pergilah ke pantai Pulau Madura yang cantik dan indah, masukkan jari jemarimu ke dalam lautan, lalu kemudian tarik, yang menetes di ujung jari itulah harta dunia, sedangkan yang luas samudera itulah harta akhirat. Kalau dapat jangan sombong, karena yang dapat hanya setetes. Kalau nggak dapat juga jangan kecewa, karena yang tidak dapat juga cuman setetes. Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Ada orang Pamekasan lahir bawa kartu kredit? Nggak ada. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu nggak tahu apa-apa. Ke dunia nggak bawa apa-apa, matinya juga nggak bawa apa-apa. Ada orang mati bawa STNK BPKB? Nggak ada. Keluar dunia nggak bawa apa-apa, keluar dari dunia nggak bawa apa-apa, masuk ke dunia nggak bawa apa-apa, mati pun nggak bawa apa-apa. Tapi hisabnya di akhirat lama gara-gara apa-apa. Tapi jangan gara-gara ini besok nggak ada yang ke sawah, besok nggak ada yang nanam tembakau, besok nggak ada yang nyari ikan. Pas ditanya, papa nggak nyari nafkah? Kita nggak bawa apa. Saya takut nanti lama dihisap gara-gara apa-apa. Kalau ada suami yang begini, ibu jangan marah, ibu diam aja. Besok jam 1, jam 2 dia nanya, makan siang kita gimana, Mak? Nggak ada apa-apa. Setuju? Hati-hati Pak, mereka sudah setuju semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashwidi zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya Pak Ustadz zikir malas. Baca Quran, ketika Quran dibuka kadang-kadang titik banyak nampak 3. Ya udah tutup Qurannya. Kalau sedekah, saya pun bukan orang kaya Pak Ustadz. Ada satu peluang. Peluang apa? Ikut pilkada. Nanti kalau punya kekuasaan, pakai kekuasaan itu untuk menolong agama Allah. Ustadz Somad ceramah, baca Quran, baca Quran. Orang nggak mau baca Quran. Tapi begitu Bapak Bupati Pamekasan mengatakan baca Quran di pendopo kantor bupati, semuanya hadir, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, baca Quran. Yang nggak baca Quran nonjol. Beliau nggak ada ngomong begitu, itu tambahan dari saya. Hatam di pendopo kantor bupati, pendopo wakil bupati, baca Quran. Ar-Ra'iyah, kata psikolog, kata sosiolog muslim dari Tunisia,
namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat masyarakat ngikut agama raja-rajanya, ngikut sultannya, ngikut pemimpinnya. Kalau pemimpinnya suka baca Quran, maka rakyatnya juga ikut baca Quran. Kenapa kalau dakwah, pengajian, maulid, haul, kenapa ramai? Karena memang ini Pulau Madura negerinya pondok pesantren alim ulama. Ini orang yang dengar pasti nanti dia bilang, alah Somad itu ngomong begitu karena dia ngomong di Pulau Madura. Kabupaten Pamekasan penduduknya 900 sekian ribu jiwa, hampir sejuta, dan pondok pesantrennya dan madrasahnya 500-an. Ingat baik-baik, penduduknya hampir sejuta, pondok pesantren dan madrasah 500-an. Provinsi Riau penduduknya 7 juta, pesantrennya cuman 300. Jelas? Jadi yang saya omongkan ini fakta atau fiktif? Nyata. Nggak percaya, hitung sendiri. Jadi jangan nanti orang ngomong, alah dia ngomong begitu karena dia di Pulau Madura. Memang kenyataannya begitu, bahwa memang banyak pondok pesantren. Maka ketika pemimpinnya dekat dengan ulama, alumni pondok pesantren, jangan heran kalau yang diundang adalah ulama, qori-qori, baca Quran, baca kitab, haul, maulid. Coba kalau pemimpinnya hobi dangdut, dibuat pentasnya tinggi, bisa digoyang. Mudah-mudahan Allah menjaga pulau ini, ya Allah. Dijaga. Saya terus terang kalau sampai ke Pulau Madura ini hati saya senang. Kenapa? Karena suasana religius, pemandangannya indah. Tapi kalau pas mau tidur malam ada agak keraguan juga dalam hati saya. Apa yang bisa ragukan? Alhamdulillah tadi malam saya tidur bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Malam ini tidur, insya Allah besok pagi bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tapi sampai masanya nanti, begitu kita tidur pas bangun gelap, tiba-tiba marabbuka. Berapa banyak suami yang waktu tidur malam masih bercengkrama, bersenda gurau dengan istri. Ketika saya jenguk jamaah meninggal, tadi malam suami saya masih nonton TV, masih ketawa. Tapi tadi malam pas saya mau bangun kan jam 3 sholat subuh, dia sudah dingin Pak Ustadz. Rupanya itulah tidurnya yang terakhir. Makanya ibu malam ini dengan bapak bilang sama dia, kamu sholat mas, boleh jadi ini tidur kamu yang terakhir. Mudah-mudahan ya suami-suami kalau ada yang belum sholat, segera sholat, dibukakan Allah pintu hatinya. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu suami saya nggak sholat, tapi karena saya sering dengarkan ceramah Ustaz Somad, alhamdulillah udah sholat sekarang. Ustaz, sholat apa? Sholat Jumat. Saudaraku, ibu kalau suaminya nggak sholat jangan marah-marah, jangan ngamuk-ngamuk. Mentang-mentang udah ngaji, jangan pulang dari sini langsung dipanggil ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan gitu. Cukup dengan nyanyi aja. Apa nyanyinya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak. Kamu nyindir aku ya? Enggak. Terus memang kalau orang nggak sholat, udah mau dekat mati, memang sensitif. Ustadz, kami ini sebagai perempuan, sebagai istri, gimana cara membangunkan suami sholat? Sebetulnya suamilah yang membangunkan istri sholat. Suamilah yang mengambil air, memercikkan wajah istri. Wake up my darling, wake up my Hello Kitty. Tapi sekarang apa yang terjadi? Malah istri yang mengambil satu ember air. Bangun. Itu tidak terjadi di Pamekasan. Kalau ada suami yang nggak sholat, jangan marah-marah. Kalau ibu marah-marah, nanti suaminya nyanyi.
Ibu jangan marah-marah, nanti ibu cepat mati. Ibu cukup bisikkan kalimat. Ibu sudah siap melaksanakannya? Siap? Oke, Bapak hati-hati. Mereka akan amalkan ini subuh besok. Begitu terdengar suara di masjid, as-salatu wassalamu alaik, alaika ya man. Segera ibu dekat ke telinga bapak, bisikkan, la ilaha illallah. Sudah pernah dicoba? Coba nanti malam. Gimana Pak? Siap? Ini orang sholat semua, ini orang ngaji semua. Yang nggak sholat di rumah. Tapi mereka tetap juga nonton. Begitu ibu pulang nanti malam jam 3 pas ibu mau bisik langsung dia bangun. Aku tahu juga. Loh, kamu kok tahu? Aku kan nonton streaming. Saudara yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ibu dengan bapak dua-duanya masuk surga. Ibu mau masuk surga dengan bapak? Bapak? Laki-laki memang malu-malu. Laki-laki memang nggak berkata-kata. Mereka langsung gila aja. Jatuh cinta kepada ibu. Saya di beberapa tempat nanya, bapak mau masuk surga dengan ibu? Ibu mau masuk surga dengan bapak? Mau. Bapak mau. Mereka diam aja. Memang laki-laki itu sulit untuk mengungkapkan kata cinta dari lidahnya. Kenapa begitu? Memang sudah takdir laki-laki begitu. Coba tanya laki-laki ini berapa? Menurut lembaga survei, laki-laki di Indonesia 90% tidak pernah mengungkapkan I love you kepada istrinya. Karena mereka lebih banyak mengungkapkan itu pada istri orang. Tidak ada di sini orangnya. Yang di sini ini semuanya begitu pulang nanti, hai sayang. Kalau ada yang mengatakan hai sayang kepadamu, dia bukan suamimu, dia bukan ayahmu, dia bukan pamanmu, dia bukan adikmu, dia bukan kakakmu. Tapi dia mengatakan hai sayang, yakinlah dia buaya darat. Anak-anak perempuan kita mesti diajarkan begitu. Kalau tidak nanti dia akan dirayu oleh playboy cap tupai yang siap melompat ke semua pohon kelapa. Ibu siap jaga anak-anaknya ya. Kalau saya yang ceramah, anak perempuan jangan keluar malam, anak muda laki-laki jangan keluar malam. Mereka malah keluar dengan motornya sambil bonceng, suara knalpotnya bep 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 bep. Tapi kalau surat edaran dari Bupati Pamekasan keluar, anak muda laki-laki, anak muda perempuan nggak boleh keluar di atas jam 10 malam. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Satu tanda tangan pakai untuk menyelamatkan anak-anak muda kita. Ini malam ini lebih. Setuju apa nggak setuju? Setuju. Surat edaran, anak perempuan, anak laki-laki, pemuda, jangan keluar malam lewat jam 10 malam. Bagus apa nggak bagus? Bagus. Saya menyampaikannya di masjid khutbah Jumat. Jangan keluar anak-anak kita. Yang sholat Jumat sudah tua semua. Malam ini saya senang sekali. Kenapa? Karena yang hadir ini adalah anak-anak muda semua. Oh enggak Pak Ustaz, kami sudah tua. Kalian bukan tua. Kalian hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Itu anak-anak muda semua. Grup hadroh anak muda. Betul. Apa nama grup hadrohnya dek? Riyadul Jannah, taman surga. Idza marartum bi Riyadil Jannah, kalau kamu lewat di taman surga, farta'u, lewat di taman surga, jangan cuma lewat, ikut makan, ikut minum. Mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Ada. Apa taman surga? Halaqatuz zikir, majelis-majelis zikir. Mereka melantunkan solawat, melantunkan zikir, melantunkan burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Anda mau acara nikah, walimah, pindah rumah, nikah lagi,
undanglah grup Riyadul Jannah, hubungi nomor kontak berikut ini. Masalah royalti nanti kita bahas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu saya kalau main-main lari-lari menjelang azan maghrib itu almarhumah emak saya marah. Masuk rumah, masuk, kunci pintu. Di Pulau Madura menjelang maghrib gitu juga dulu. Dulu begitu. Sekarang anak-anak keluyuran keluar rumah pintu terbuka. Kenapa? Zaman dulu, zaman saya, anak kecil ditakuti, awas hantu, awas hantu. Sekarang anaknya lebih nakal dari hantu. Kalau saya yang ngomong jangan keluar rumah, orang nggak ada yang dengar. Tapi kalau dibuatkan SE, surat edaran, semua bapak, semua ibu, semua anak sholat maghrib di masjid dan berada di rumah dari maghrib ke isya ngaji, jangan keluyuran. Bisa apa nggak bisa? Satu genggam kekuasaan, satu tanda tangan, pakai untuk menyelamatkan anak bangsa. Takbir. Ini yang saya omongin ini bagus atau nggak bagus? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau ada orang mengatakan apa itu ceramah? Ceramah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Masyarakat ini dari atas, dari bawah dengan khutbah, dari bawah dengan ceramah, tapi dari atas dengan perda, peraturan daerah, perbub, peraturan bupati, SE, surat edaran. Itulah yang akan menjadi amal jariah sampai mati nanti tiba, insya Allah. Amin. Yang pacaran-pacaran kalau sudah dikunci dari maghrib ke jam 10, insya Allah nggak akan ada lagi. Ya Allah, anak gadis kami, pemuda kami, belia kami yang pacaran-pacaran malam ini kami kumpul lebih dari 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Nggak tahu. Kami semua ramai. Yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Dah selesai. Sampai hati Ustaz Somad teganya. Ustaz kok begitu tega mendoakan kami putus. Dan yang putus-putus ini segera nikahkan dengan hubungan yang baik ya Allah. Aku tidak sejahat yang kau duga, Besti. Saya nggak punya anak perempuan, tapi kalian adalah adik perempuan saya, keponakan saya, anak perempuan santriah saya. Saya tidak ingin kalian menjadi korban kenakalan. Minuman botol harganya 5.000, tapi nggak mau dibeli orang. Kenapa nggak mau dibeli? Karena tertulis di botol, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Perlu saya jelaskan lagi? Perlu. Do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol minuman saja tidak diterima orang, apalagi kalian. Pernikahan adalah acara paling sakral. Begitu nanti grup Hadrah Riyadul Jannah memanggil keluar mempelai laki-laki. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Tala'al badru alaina. Bulan purnama muncul dari keluar kamar. Mantannya hitam. Gak apa-apa, kan ada bedak dempul. Makanya pakai skincare sebulan sebelum akad. Begitu dipakai, wajah putih, leher hitam. Teman mertua berbisik, ini orang apa zebra? Gitu? Wahai, saya kalau diminta jadi Pak Bupati, Wakil Bupati, pejabat DPRD itu biasanya sering diminta jadi saksi nikah. Saya juga sering diminta jadi saksi nikah. Tapi saya nanya dulu, nama mempelai laki-lakinya siapa? Kalau nama mempelai laki-lakinya ada Abdulnya, saya nggak mau jadi saksi. Soalnya pernah kejadian, mertuanya nanya, wahai Abdul Somad.
Saya ada di situ. Yang lain sudah mau ketawa, langsung saya pukul tepuk tangan. Jangan ketawa, saya bilang. Ini acara yang sakral. Jangan ketawa, saya bilang. Dalam hati saya, bapaknya udah jelas-jelas saya saksi. Kalau saya bilang iya waktu itu, wahai Fulan bin Fulan, iya, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, bertahtakan berlian, dengan buah hatiku belayan jiwaku, yang kubesarkan dengan tetes teluh keringat dan air mata. Berapa kali aku tidak jadi ganti baju hari raya karena menyekolahkannya. Berapa kali tanganku terluka karena membesarkannya. Berapa kali aku ingin membahagiakannya, membelikannya sepeda mini, tapi aku tak kuasa. Hari ini kuberikan amanah kepada engkau, wahai calon menantuku. Kata saksi, ini panjang sekali akadnya, Pak. Menurut pikir ini gak selesai. Sudikah engkau menerimanya? Begitulah suasana haru. Tapi apa mau dikata? Karena pernikahan MBA, married by accident, pernikahan karena kecelakaan, gara-gara dibawa naik motor sana kemari, ke sana kemari, masuk angin. Makanya tolong buatkan stiker. Yang punya uang tolong buatkan stiker. Sedekah nasi bungkus bagus, tapi sedekah stiker supaya anak muda nempelkan di motornya, kasih di lampu merah. Apa bunyi stikernya? Say no to bonceng. Itu pendidikan yang luar biasa. Bapaknya dengan ibunya mesti sepakat. Walaupun bapak bupati, bapak wakil bupati sudah mengeluarkan surat edaran, tapi kalau bapak dengan ibu tidak sepakat, kong kali kong, tidak akan terwujud. Bapak mesti sepakat dengan ibu. Datang dia sore, besok hari Ahad, mestinya malam ini anak muda keluyuran ke sana kemari, tapi di Pamekasan mereka ngaji malam Ahad. Allahu Akbar. Ya, kita keluar malam ini, enggak, kita ngaji malam ini. Terus keluarnya kapan? Habis ngaji kita keluar. Mama, kami ngaji dulu ya. Mana boleh pacaran? Ustaz Somad mengatakan enggak ada pacaran. Ini pacaran syariah. Boncengannya berjarak jauh antara sofa dan marwah. Kami manggilannya nggak ada beb-beb papa. Terus di bulan pertama kami manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan pertama, bulan kedua ya abi ya umi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak sama ibu mesti sepakat. Sepakat semuanya? Kita nggak bisa menyelamatkan. Bapak Bupati dengan aturannya, DPRD dengan perdanya, tapi kalau kita di rumah nggak sepakat, nggak akan terwujud untuk menjaga anak-anak muda kita ini semua. Insya Allah, mudah-mudahan Allah menjaga anak kita semua. Pak, saya mau bawa anak bapak jalan. Sekali tidak, selangkah kaki dia keluar dari rumah ini, selangkah juga kaki saya masuk neraka. Sekali tidak. Kalau kami belikan mie ayam, tidak. Jangankan mie ayam, pakai bakso pun tidak. Gitu. Datang ibunya dari dapur. Izinkan aja Pak, kita dulu lebih parah dari itu. Ini yang menjadi akar permasalahannya. Ibu dengan bapak lupakan masa lalu. Maka jangan pernah menceritakan apapun yang terjadi di masa lalu dengan anak. Kalau anak nanya, enggak usah jawab. Papa, iya. Papa dengan mama dulu ketemunya di mana? Enggak usah tanya. Banyak nanya itu Bani Israel. Bapak dengan ibu kunci sepakat. Jangan ibu sudah kunci, bapaknya. Papa ketemu dengan mama dulu di mana? Iya, kami sama-sama mabuk dulu. Betapa indahnya anak muda yang hadir malam ini. 2025, 2035, 2045. Nanti anak mereka bertanya, Mama, dulu ketemu dengan papa di mana? Waktu itu ada tabligh akbar. Siapa yang ceramah? Almarhum Abdul Somad. Inilah jamaah ini, nggak bisa menjaga perasaan kita. Apa salahnya walaupun ketawa agak ditahan sedikit?
Terus gimana ceritanya mama dengan papa bisa ketemu? Waktu itu kami laki-laki dengan perempuan gak boleh ketemu. Ada tembok Berlin yang memisahkan kami. Tapi pas selesai acara, Ustaz Somad sudah pulang dengan kiai, dengan Pak Bupati. Kebetulan sendal mama hilang. Pas lagi nyari-nyari sendal, disitulah kepala mama kejedut dengan kepala papa. Dan saat kami berdiri, Masya Allah, so sweet. Waktu itu mati lampu. Pas saya lihat, rupanya kakek-kakek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, enggak terasa rupanya saya sudah melewati batas waktu yang sudah ditetapkan. Ustadz Somad di mana-mana ceramahnya itu enggak boleh lebih dari 60 menit. Kok bisa-bisanya malam ini lewat dari 60 menit? Ini pastilah ada yang mendoakan supaya saya lupa ngeliat jam. Jadi walaupun saya nggak ngeliat jam, itu saya tahu. Dari mana? Rasa semut sudah datang gitu. Nah, tadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 kurang 5. Mudah-mudahan selama 70 menit saya ngomong ini, semuanya bernilai amal soleh. Kalau ada kata-kata saya tidak berkenan menyinggung perasaan Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Kalau Tuhan pergi ke Madinah, hati-hati ular berbisa. Sudah lama saya ceramah, baru malam ini dihadiri angsa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita jaga Pamekasan, kita jaga Pulau Madura, kita jaga Jawa Timur, kita jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tausiah dan taktik akbar yang sudah disampaikan oleh